괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat bertemu kembali. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi mengenai asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri Tanti sebagai moderator, dan anggota kelompok saya lainnya yang terdiri dari Hibda, Rizky, dan Salsa. Adapun susunan acara kali ini terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara yang kedua yakni penyampaian materi mengenai pengertian asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum merupakan suatu rencana dan susunan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan asesmen dalam kegiatan pembelajaran merupakan kunci untuk mengetahui hal tersebut, baik sebagai proses pengukuran maupun non-pengukuran untuk mendapatkan data karakteristik dari peserta yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada materi prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan secara adil, valid, dan dapat dipercaya, sehingga dapat memberikan informasi bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang ketiga, asesmen sebaiknya meliputi tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, supaya memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua, serta data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu pembelajaran. Lalu materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudari Ribda Nurul Izdihar, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang objek asesmen pembelajaran. Menurut Adi Kunto 2009, objek atau sasaran asesmen merupakan titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek asesmen secara umum merupakan komponen pendidikan itu sendiri, yaitu diantaranya peserta didik, kurikulum suatu instansi pendidikan, sarana dan prasarana, proses pendidikan, lingkungan belajar, proses dan hasil belajar, serta dampak dari pendidikan itu sendiri. Sasaran penilaian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada input atau masukan. Dalam hal ini, calon peserta didik yang tersedia untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai tes. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup kemampuan, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Bekal kemampuan yang dimiliki calon peserta didik perlu dinilai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki calon peserta didik dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Yang kedua ada kepribadian, yaitu alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut dengan tes kepribadian. Yang ketiga ada sikap-sikap, yaitu alat untuk mengetahui keadaan sikap seseorang dinamakan tes sikap. Tes ini berupa skala yang kemudian disebut attitude scale. Yang keempat ada inteligensi, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan mengetahui inteligensi seseorang, maka digunakan tes inteligensi.
Berikutnya ada transformasi pendidikan, yaitu proses pengembangan, pembaharuan, penyesuaian paradigma pendidikan sesuai tuntutan zaman. Unsur-unsur yang terdapat dalam transformasi dapat dijadikan sebagai objek atau sasaran penilaian. Unsur-unsur tersebut meliputi kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Selanjutnya ada output. Output dianggap sebagai hasil pengolahan yang dapat dilihat dari penilaian terhadap lulusan sekolah untuk mengetahui tingkat pencapaian atau prestasi belajar selama mengikuti program. Dalam asesmen, seorang guru berperan sebagai pelaksana pendidikan dan pengelola kelas, baik menjadi penggerak maupun pendorong semangat peserta didik, sehingga guru yang menjadi penilai. Objek maupun sasaran asesmen dalam bidang pendidikan sangat bervariasi sesuai dengan ruang lingkup yang berbeda-beda. Dalam asesmen, peserta didik dijadikan sebagai objek dan sasaran. Dalam proses pendidikan, guru atau pendidik yang mendidik peserta didik. Dalam asesmen kurikulum, objek dan sasarannya berupa risalah kurikulum untuk analisis refleksi ketepatan dan kesesuaian visi misi, tujuan, standar, kompetensi dasar, materi, strategi, alat, bahan, media, alokasi waktu, dan teknik penilaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ripda yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Rizky Nurcahyani, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan materi mengenai jenis-jenis asesmen pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, terdapat 3 jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Melalui asesmen ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, serta untuk mendapatkan informasi perkembangan siswa. Yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran CP peserta didik sebagai dasar penentu kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu pendidikan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Asesmen sumatif berfungsi sebagai yang pertama, untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Dan yang terakhir yaitu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks nyata yang memerlukan pendekatan untuk memecahkan masalah sehingga memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Haryono dalam Zaim mengemukakan bahwa ada 4 prinsip umum penilaian nyata. Yang pertama yaitu proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, penilaian harus bersifat keseluruhan yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan sensori motorik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Lalu selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Salsa Nur Afifah, kepadanya saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan materi, ada bentuk asesmen pembelajaran. Bentuk asesmen pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik dan sebagai bahan pertimbangan penentuan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, asesmen dilakukan dengan perencanaan yang cermat untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil yang sesungguhnya. Asesmen dilakukan sepanjang kegiatan pengajaran, ditujukan untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar anak, kemampuan mengajar guru, dan untuk kepentingan penyempurnaan program pengajaran. Asesmen pada dasarnya merupakan alat dan bukan
bukan merupakan tujuan, sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan, serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Lalu yang kedua ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa. Hasil AKM dimaksudkan untuk memaparkan informasi tentang tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Hal inilah yang akan dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kesimpulan. Kurikulum merupakan rencana dan susunan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan asesmen dalam kegiatan pembelajaran merupakan kunci untuk mengetahui hal tersebut, baik sebagai proses pengukuran maupun non-pengukuran untuk mendapatkan data karakteristik dari peserta yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip asesmen pada kurikulum merdeka yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpaut dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang keempat, laporan kemajuan belajar. Adapun objek asesmen pembelajaran yakni input, transformasi, dan output. Jenis-jenis asesmen pembelajaran terdapat asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen autentik. Bentuk asesmen terbagi menjadi dua, yaitu asesmen pelajaran dan asesmen kompetensi minimum atau AKM.